Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Angelina Awenai. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu yang dapat kami sampaikan bisa berjalan dengan baik. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, putra Yakobus dan Yohanes, kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Bahwa waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengenglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawakan kepadamu, karena ia setiap kali roh itu menyerang dia. Roh itu membantingkannya ke tanah dan mulutnya berbusa, giginya berketakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah angkatan ini kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyerat ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu juga engkau dapat berbuat sesuatu. Tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang kerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menguncang-uncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan. Seorang anak kerasukan roh yang membisukan dan menulihkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, murid Yesus mencoba mengusir roh jahat itu. Namun tidak dapat, hanya Yesus saja yang mampu mengeluarkan roh jahat dari anak itu. Yesus itu luar biasa. Bisa jadi kita juga adalah orang yang kerasukan setan, yang membisukan dan menulihkan ketika roh jahat itu menyerang kita. Kita tidak mampu mendengarkan sabda Allah. Kita juga tidak mampu menyurahkan cinta dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita dibanting-banting oleh konflik, kepentingan, atau perhitungan untung rugi. Kita bisa bertutur dan tuli mendengar cinta Allah dan kebenarannya. Pasti bukan hal mudah mengusir setan yang membisukan dan menulihkan kita. Membiarkan Yesus hadir dan berkarya dalam diri kita. Doa dan putra adalah caranya hidup bersama dan dalam Kristus. Akan memampukan kita untuk menyurahkan sekaligus mendengarkan kasih dan kebenaran. Semoga setelah kita merenungkan, marilah kita tutup dengan doa penutup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita tutup dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan, karena kami merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini dapat berguna bagi masa depan kami masing-masing. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.